Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihan Fajar Ramdhani, nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas G1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan agama Islam 3 dengan dosen mata kuliah Bapak Husni Mubarok, SPDI MPD. Al-Maitullah, kesertaan Allah. Al-Maitullah atau kesertaan Allah secara umum. Inti keimanan adalah kepada yang gaib ketika menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Ciri pertama dan terakhir berkaitan dengan masalah gaib. Keseluruhan rukun iman yang 6 pun intinya adalah beriman kepada yang gaib. Rukun iman. Beriman kepada Allah adalah perkara gaib, karena indera kita tidak dapat menjangkaunya. Malaikat pun makhluk gaib. Rasul sekarang pun sudah tidak ada jadi gaib. Bahkan ketika ada pun itu perkara gaib, karena percaya bahwa Allah menunjuknya sebagai utusannya. Kitab Al-Quran memang dapat kita pegang, tapi keyakinan bahwa itu adalah firman Allah adalah masalah gaib. Begitupun akhirat dan takdir, kedua-duanya adalah masalah gaib. Termasuk dalam masalah gaib juga adalah keyakinan bahwa Allah menyertai semua makhluknya, khususnya manusia. Kesertaan Allah secara umum. Kesertaan Allah secara umum atau dikenal juga kesertaan secara mutlak, mukmin maupun kafir semuanya adalah dalam pantauan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan Dia bersama kalian di mana kalian berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Di dalam Quran Surat Al-Waqiah merinci kesertaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya: pertama, bertiga Allah yang keempat; kedua, berlima Allah yang keenam; ketiga, jumlah lebih kecil atau besar. Bahkan sesungguhnya Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Quran Surat Al-Qaf ayat 16. Respon yang berbeda. Meskipun kesertaan Allah itu bersifat mutlak, ada tanpa terbantahkan, tetapi orang mukmin dan orang kafir memiliki respon yang berbeda. Contoh, kalau di suatu ruangan kerja memasang CCTV, maka akan berbeda orang yang menyadari ada CCTV dengan orang yang tidak menyadarinya. Yang menyadarinya akan lebih berhati-hati dalam bertindak, yang tidak sadar akan seenaknya sendiri. Jadi, inti permasalahannya adalah sebuah kesadaran. CCTV tetap ada, tapi orang yang tidak menyadarinya keberadaannya akan mengawasi tanduk-tanduknya. Respon yang berbeda menurut orang-orang mukmin. Pertama, pengawasan Allah. Orang mukmin menyadari pengawasan Allah yang nyata ataupun yang tersembunyi, lahir ataupun batin, lintasan hati pun, kedipan mata pun yang menyeleweng, semuanya diketahui oleh Allah. Sistem pengawasan Allah yang canggih. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang mengetahui bisikan hati. Allah lebih dekat daripada urat leher. Dan Allah meletakkan 2 malaikat di kanan dan di kiri,
serta mencatat semua amal perbuatan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Qaf ayat 16-18 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, dan yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap untuk mencatat." Quran surat Al-Qaf ayat 16-18. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, sebagaimana di dalam firman Allah yang berbunyi, "Jika kamu menyembunyikan yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui." Quran surat Ali Imran ayat 29. Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Quran surat Toha ayat 7. Selanjutnya, kebaikan Allah. Seorang mukmin yang menyadari akan kebaikan Allah kepada setiap makhluknya dengan memberikan berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sebagaimana di dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran surat Ibrahim ayat 34. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya ku tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh benar-benar Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Nikmat itu berupa nikmat lahir maupun batin, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah, tanpa ilmu pengetahuan ataupun petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan." Quran surat Luqman ayat 77. Sebanyak 31 kali Allah bertanya kepada kita di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Selanjutnya, iman. Orang beriman menyadari akan pengawasan Allah dan kebaikan Allah, sehingga mereka taat kepada Allah. Ketaatan itu diwujudkan dengan cara meningkatkan keimanan kepada Allah dan beramal soleh. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2-3 dan Quran surat An-Nisa ayat ke-65, serta di dalam hadis Nabi menyebutkan ciri-ciri kesempurnaan iman, diantaranya, pertama, apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Ketiga, bertawakal. Keempat, orang-orang yang mendirikan sholat. Kelima, bersedekah. Keenam, menjadikan kamu hakim. Selanjutnya, amal soleh. Amal soleh adalah semua amal yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Perkataan baik dan perbuatan yang soleh akan naik kepada Allah. Allah berfirman, "Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat
azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Quran Surat Al-Fatir ayat 10. Selanjutnya, iqomatuddin, yang termasuk amal soleh adalah menegakkan agama Allah. Ini yang sudah banyak dilupakan oleh umat Islam. Padahal ini sudah diwasiatkan Allah kepada 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia Allah telah mengisyaratkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Selanjutnya, respon yang berbeda menurut orang-orang kafir. Pertama, mengingkari nikmat Allah. Bagaimana orang kafir? Mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka merasa apa yang dimilikinya itu didapatkan atas jerih payah diri mereka sendiri, murni karena ilmu yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 49. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Tidak ada andil Allah, padahal ilmu mereka pun dari Allah. Mereka mengetahui nikmat Allah, tapi mereka mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 83. Adapun umat yang ingkar terhadap nikmat Allah kemudian diganti dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dan dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Selanjutnya, lalai. Orang kafir juga lalai terhadap peringatan Allah. Makin diberi nikmat bukan tambah ingat, tapi tambah lalai, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai malah dibuka berbagai pintu kesenangan, tetapi akan disiksa secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka,
sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Hati, mata, dan telinga tidak berfungsi seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Kedua sikap orang kafir itu ingkar terhadap nikmat dan lalai. Inilah yang menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah. Kita tidak boleh terpesona dengan gaya hidup mereka yang serba bebas, karena itu semua bersifat sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri." Quran Surat Ali Imran ayat 196. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, "Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal." Quran Surat Ali Imran ayat 197. Tidak terpesona dengan harta mereka yang berlimpah. Allah juga berfirman yang artinya, "Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Karena pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang soleh. Allah berfirman yang artinya, "Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh Allah orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Tidak terpesona dengan kedudukan mereka yang mapan saat ini, karena Allah akan menghancurkannya dan menggantikannya dengan umat yang lebih baik lagi. Allah berfirman yang artinya, "Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka." Quran Surat Al-An'am ayat 6. Kedua, Maitullah atau kesertaan Allah secara khusus yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kalau kita sudah menunaikan keimanan dan amal soleh, berarti kita memenuhi syarat untuk mendapatkan kesertaan dari Allah.
secara khusus atau bersyarat. Ibarat pengawal, kita mendapatkan pengawalan khusus dari Allah, beserta orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Pertama, pengamanan khusus Nabi Musa. Ketika Fir'aun sudah kehabisan cara untuk menaklukkan Nabi Musa alaihissalam, maka jalan terakhir adalah menghabiskan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar bersiap-siap berangkat dan menuju Laut Merah, karena kuda-kuda yang dikendarai Nabi Musa dan umatnya bukan kuda yang hebat. Akhirnya hampir disusul oleh Fir'aun dan tentaranya. Umat Nabi Musa berkata, maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Quran Surat Asy-Syura ayat 61. Tapi Nabi Musa menyangkal dengan penuh keyakinan. Begitu pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua Sur. Hampir saja orang-orang kafir Quraisy yang mengejar beliau melihat beliau dan Abu Bakar di dalam gua. Allah menghalangi penglihatan mereka dan menjadikan burung dan sayangnya berada di mulut gua, serta sarang laba-laba yang menutupi mulut gua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Ditutup dengan doa, Subhanaka Allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.